Tapi paling tidak memang dagangan atau desain kita memang, tentu ada ya kriteria itu, apa namanya, yang barang-barang ini tuh kan adalah hasil ciptaan yang si empunya. Jadi, "Ini nampaknya warna-warna ini warnanya kesukaan kamu," katanya. Ya paling tidak cerminan dari jiwa dia tentu pasti ada. Pakai topi kali ya saya, heeh. Biasanya orang kan topinya di dalam, saya di luar. Selama ini siapa dan dari mana saja pelanggan mereka itu? Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Pemirsa, 2 hari lagi bulan suci Ramadan segera berakhir. Seluruh umat Islam di dunia akan merayakan Hari Raya Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Itulah sebabnya dalam tayangan sore ini Cek dan Dicek sengaja menurunkan berita yang berkaitan dengan topik Lebaran. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Pemirsa, selama bulan Ramadan ini bisnis baju muslim menjadi ramai. Lantas bagaimana dengan bisnis baju muslim milik sejumlah artis? Kita simak liputannya. Dilanjutkan dengan berita duka dari sutradara besar Teguh Karya yang pada 11 Desember lalu menutup mata untuk selama-lamanya setelah menderita sakit yang cukup lama. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah selebriti akan menceritakan pengalaman menariknya tentang lebaran yang pernah dijalaninya. Pemirsa, bulan suci Ramadan kerap dijadikan momen yang tepat untuk berbisnis busana muslim. Itu pula yang dilakukan oleh sejumlah artis yang karena alasan tertentu meninggalkan keartisannya dan memilih berbisnis busana muslim. Mereka adalah Ida Leman, Ida Royani, Yayu Sugianto, dan Baby Zelvia. Bagaimanakah bisnis mereka pada bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini? Pemirsa, ternyata berbisnis pakaian muslim lebih menyenangkan bagi Baby Zelvia, Ida Royani, Ida Leman, dan Yayu Sugianto, istri Ebit GAD. Hal ini dibuktikan setelah Banting Setir menjadi produsen baju muslim, keempat artis ini memilih berhenti sebagai artis. Dan ternyata penghasilan mereka dalam bisnis ini memang tidak merugikan. Keuntungannya tidak hanya sebatas materi, tapi juga bisa sekalian beribadah. Meski punya nama terkenal, tapi usaha busana muslim yang dikelola mereka tidak semulus yang dibayangkan. Berhubung banyak juga artis lain yang memiliki bisnis yang sama, sehingga untuk menjerat pembeli mereka juga harus melakukan usaha keras. Meski pada akhirnya banyak juga artis yang gulung tikar dalam bisnis garment ini, tapi keempat artis wanita ini tetap eksis dalam bisnis baju-baju muslim. Ida Royani misalnya telah menjalankan bisnis itu selama 12 tahun, sedangkan Ida Leman telah 9 tahun. Bahkan nama mereka kini menjadi identik dengan merek baju muslim koleksinya. Produksi mereka tidak hanya bisa dijumpai di pasaran bergengsi di Indonesia, tapi ada juga yang telah melakukan ekspor. Menyinggung tentang bisnis baju muslim pada bulan Ramadan seperti sekarang ini, omset bisnis mereka bisa mengalami peningkatan yang drastis. Namanya orang dagang harus ada untung, nggak mungkin. Tapi kalaupun memang gara-gara mengejar untung terus saya kehilangan langganan, saya kehilangan orang yang berkeinginan untuk pengen berjilbab, oh saya nggak mau. Saya biarlah kadang-kadang yang penting nggak rugi aja, tapi, saya punya langganan. Semua orang punya rezeki masing-masing ya. Ya saya, pertama kali membuat ini ya, terus banyak yang mengikuti jejak saya ya pada waktu itu, tapi kan setiap orang punya ciri khas masing-masing ya. Ya dari kualitasnya, dari modelnya, dari bahannya, lain-lain ya. Ya mungkin yang, rancangan saya yang mungkin yang gimana ya, saya banyak bikin apa namanya, handmade ya. Lantas bagaimana dengan Baby Zelvia dan Yayu Sugianto yang memang terbilang baru dalam usaha pakaian muslim? Sebagai pemula, apakah bisnis mereka juga telah menguntungkan seperti yang dicapai Ida Royani maupun Ida Leman? Kalau bisnis baju muslim itu dari dulu juga pasti menguntungkan. Jangan dilihat di Indonesia tidak banyak yang pakai. Nggak apa-apa gitu, tapi saya rasa kalau nggak untung mereka nggak akan berbisnis ini ya. Kalau sekarang sih belum ya, kita nggak punya sasaran laku nggak, ini iseng-iseng berhadiah gitu ya. Tapi saya alami ya alhamdulillah sih Mbak. Untung udah pasti ada, tapi kita nggak terlalu harus, Harus untung besar, untung besar enggak lah gitu, untuk meramaikan aja suasana. Sebenarnya apa yang membuat Baby Zelvia dan Yayu Sugianto tertarik untuk bersaing dalam bisnis baju muslim dengan artis-artis lain yang sudah lebih dulu membuka usaha itu? Kenapa kita nggak ikut aktif seperti mereka yang bisa? Kita juga punya ide sendiri, misalnya kita matching-matchingin ala Timur Tengah, ada ala gypsy gitu kan, jadi lucu, jadi menambah, kreativitas, suasana, segar, baru. Sebetulnya makanya saya nggak mau pasarin karena alasannya kayak ikutan gitu ya. Padahal karena saya kalau saya pakai baju muslim teman-teman, aduh suka dong.
saya coba buatin gitu ya. Pertama di tukang jahit orang aja gitu, mereka dulu jahit aja sendiri gitu. Tapi sekarang saya bukan join ya, yang jahitin teman saya di Bandung. Tapi bahan desain kalau yang buat saya dari saya gitu loh. Pemirsa, kembali kepada Ida Royani dan Ida Leman. Kedua artis ini memutuskan membuka usaha itu jauh sebelum banyak artis melirik bisnis ini. Bahkan ketika itu belum banyak pula artis-artis yang mengenakan busana muslim. Lantas apa yang mendorong mereka membuka bisnis pakaian muslimah itu? Saya pakai jilbab ya tahun 79. Jadi sejak itu ya saya desain busana muslimah tapi untuk diri sendiri ya. Sementara saya waktu itu masih nyanyi sama Benyamin dan banyak yang suka ya, jadi saya mulai merancang. Saya mungkin ya, dulunya mungkin nggak kepikiran ya busana muslim. Tapi sekarang kenapa saya memilih busana muslim? Karena memang saya pakaian sehari-hari saya sudah busana muslim. Di saat saya memakai busana muslim, di saat itu kesempatan saya untuk berkarir agak tersendat ya, agak sulit ya, karena mungkin faktor jilbab tadi. Apakah karena ini memang sudah di suratan dari Allah ya, bahwa saya ini mungkin akan sulit main film. Udah deh, ini jalan kau gitu. Sepertinya Allah menunjukkan buat saya, inilah jalan saya. Dari maraknya produksi baju muslim saat ini, kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari rancangan mereka? Dari kualitas mungkin ya lain ya, mungkin orang-orang ready to wear banyak ya. Jadi kalau saya tuh satu baju memakan waktu, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 5 hari. Jadi bukan asal jadi, enggak gitu ya. Mungkin dari kualitas ya. Saya pribadi memang suka cerah ceria. Tapi paling tidak memang dagangan atau desain kita memang tentu ada ya kriteria itu apa namanya, yang barang-barang ini tuh kan adalah hasil ciptaan yang si empunya. Jadi ini nampaknya warna-warna ini warnanya kesukaan kamu katanya. Ya paling tidak cerminan dari jiwa dia tentu pasti ada. Pakai topi kali ya saya. Biasanya orang kan topinya di dalam, saya di luar. Selama ini siapa dan dari mana saja pelanggan mereka itu? Banyak ya langganan-langganan saya ya. Dari mulai orang Indonesia sampai orang Singapura, orang Malaysia, orang Arab, seperti Ibu Duta Besar Arab yang ada di Saudi Arabia yang ada di sini tuh langganan tetap saya itu ya. Ibu-ibu muda, terus kalau yang udah ada umur agak kurang ya, tapi ibu-ibu muda yang banyak sekali. Segala umur pakai. Sampai kemarin saya lihat yang pakai gini ada umur 65 tahun gitu, dia pakai tetap oke tuh, nggak apa-apa, tergantung percaya dirinya mereka ya. Apakah mereka juga mengembangkan bisnis busana muslim itu hingga ke mancanegara? Banyak sekali ya permintaan dari luar, tapi saya belum bisa menanganinya sepenuhnya. Udah keliling dunia, udah membawa busana muslim, alhamdulillah. Tapi rancangan kita nggak kita ekspor. Saya cuma hanya exhibition, pameran-pameran atau undangan show oleh kedutaan. Udah sih kalau ke Malaysia udah, ke Brunei, tapi belum banyak seperti di Arab ya. Kalau di Arab pun bukan berarti di departemen store-nya enggak. Dari keluarga sama teman-teman aja udah banyak gitu. Pemirsa, inilah berita duka di penghujung bulan suci Ramadan tahun ini. Sutradara yang pernah menoreh prestasi besar di dunia perfilman Indonesia, Teguh Karya, menutup mata untuk selama-lamanya pada hari Selasa 11 Desember yang lalu dalam usia 68 tahun. Pemirsa, penghujung tahun 2001 ternyata menjadi ujung dari perjalanan hidup sutradara dan juga penulis skenario kawakan Teguh Karya. Setelah menderita stroke selama 2 tahun, akhirnya sinias kawakan itu menutup mata untuk selama-lamanya. Teguh Karya meninggal pada hari Selasa lalu pukul 10.48 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat. Kepergian Teguh Karya atau Steve Lim Chuan Hock menghadap sang halik bertanda dunia teater dan perfilman Indonesia kehilangan tokoh yang selama ini banyak memberi warna dalam perkembangannya. Banyak film-film terbaik yang lahir dari tangannya seperti film Cinta Pertama, Ranjang Pengantin, Badai Pasti Berlalu, Di Balik Kelambu, Dua Tanda Mata, Ibunda dan juga Pacar Ketinggalan Kereta. Sebagian besar film karya-karyanya itu mengukir prestasi dengan mendapatkan penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Pada tahun 1991, Teguh Karya berhasil memperoleh Anugerah Kebudayaan ASEAN bidang kesenian pertunjukan. Terakhir, Teguh Karya berhasil meraih gelar The Legend of Story versi Panasonic Award 2001. Sekaratnya perfilman Indonesia tidak membuat Teguh Karya berhenti berkarya. Sejumlah film televisi dan sinetron telah dihasilkannya. Dari tangan dinginnya tidak hanya lahir karya-karya film bermutu saja, tapi juga lahir bintang-bintang cemerlang. Sebut saja nama Christine Hakim, Ayu Azhari,
almarhumah Tuti Indra Malon, Slamet Raharjo Jarot, Eros Jarot, dan Alex Komang. Kreativitas Teguh Karya mulai berhenti sejak 2 tahun yang lalu. Tepatnya sejak penyakit stroke menyerangnya. Meskipun begitu, Teguh Karya tidak pernah kehilangan semangatnya pada dunia perfilman Indonesia. Di antara sakit stroke yang menggerogoti tubuhnya dan matinya dunia perfilman Indonesia,